Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi pada hari ini dalam pelajaran matematika kelas 75 SMP 25 ya. Kemarin materi kita sudah membahas tentang penjumlahan bilangan bulat ya, pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Kemarin saya sudah kasih latihan, ada 4 latihan yang soal biasa dan nomor 5 adalah soal cerita. Nanti kalian bisa lihat di layar sini, nanti ya, di layar sini muncul nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada beberapa nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ada beberapa orang yang masih kurang pas untuk mengerjakannya, kurang teliti. Terutama di nomor 4 itu mestinya min 9 ditambah 2 itu min 7, negatif 7, bukan 6 ya. Kemudian yang nomor 2, 3 yang lain-lain juga, nomor 1, 2, 3, 4 ini tolong dalam penghitungannya, tolong yang rapi, yang baik, kemudian penghitungannya yang tepat ya. Jangan buru-buru mengerjakannya sehingga bisa menghitung dengan baik dan benar ya. Kemudian nomor 5 itu tidak sulit sebenarnya. Nomor 5 itu 2 meter di atas permukaan tanah, berarti plus 2. Kemudian karena selisih, kita akan mencari selisih panjangnya itu, seluruhnya itu kan selisihnya. Jadi dikurang karena dari tanah ke bawah air sumur itu masuk, artinya negatif 3. Berarti 2 dikurang negatif 3. Sehingga 2 dikurang negatif 3 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti tali dari bawah air ke katrol itu 5 meter ya, gitu ya anak-anak ya. Ini di sini ada semua, silahkan disimak. Kalau masih belum jelas nanti boleh japri ke Pak Eka ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi minggu ini, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk sekarang kita perkalian dulu ya, perkalian bilangan bulat. Setelah ini nanti baru pembagian. Anak-anak mungkin pernah sakit ya, pernah ke dokter atau pernah ke bidan. Di situ nanti dikasih resep sama dokter atau bidannya, misalnya makan pelnya 3 kali 1 ya, 3 kali 1. Jadi 3 pel itu dalam 1 hari, itu maksudnya ya. Nah, kita coba lihat. Perkalian ini adalah penjumlahan yang berulang atau yang diulang. Jadi nanti ada bilangan pokok, ada bilangan pengali. Ini, tolong disimak intonasi dari ucapan Bapak ya. 3 kali 1 dengan 1 dikali 3 ini beda tidak itu jalannya ya. 3 kali 1 artinya 3 kali dari 1. 3 kali 1 seperti yang minum obat tadi, 3 kali 1. 3 pel itu dalam 1 hari gitu ya. 3 dikali 1 berarti satunya ada 3. 1 dihubungkan dengan tanda jumlah, karena Bapak bilang tadi penjumlahan yang berulang perkalian itu. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 adalah 3. Beda halnya dengan 1 dikali 3. Kalau 1 kali 3 resep dokter tadi berarti 1 pel dalam 3 hari. Nah, kan nggak mungkin, kita nggak sembuh kalau seperti itu ya. Nah, tapi 1 kali 3 ini 1 kali 3 berarti 3-nya ada 1 kali. Nah, 3-nya ada 1 kali karena cuma 1, tidak dijumlahkan dengan yang lain, sehingga hasilnya tetap 3 ya, hasilnya tetap 3. Nah, ini bedanya. Walaupun hasilnya sama-sama 3, tetapi jalan
nya berbeda. Kalau 3 kali 1 artinya satunya ada 3 kali. Kalau 1 kali 3 berarti 3-nya ada 1 kali. Sehingga rumus umumnya dari perkalian ini adalah A kali B. A ini adalah bilangan pengalinya, sedangkan B ini bilangan pokoknya. Sehingga A kali B ini sama dengan B ditambah B titik-titik ditambah B sebanyak A. Jadi kalau A-nya ada 7 berarti B-nya ada 7. A-nya ada 8, B-nya ada 8 sebanyak A. Selanjutnya sifat komutatif. Sifat komutatif misalnya A dikali B sama nggak dengan B kali A tadi? Hasilnya ya, hasil. 2 kali 3 berarti 3-nya ada 2 kali. 3 ditambah 3, 6. Ini 3 dikali 2 berarti 2-nya ada 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2. 2 tambah 2, 4 ditambah 2 lagi 6. Nah sama. Berarti sifat komutatifnya terpenuhi. Selanjutnya sifat asosiatif. A dikali B dalam kurung dulu dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 2 kali 3, 6. Ini turun tetap 4. Nah, 3 kali 4, 12. Turun 2-nya. Sehingga 6 kali 4, 24. 2 dikali 12, 24. Berarti sifat asosiatifnya terpenuhi untuk bilangan bulat ini. Oke anak-anak, selanjutnya masih di perkalian. Sifat distributif penjumlahan dan pengurangan ya, pengurangan. Nah, ini A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah, nih dihubungkan dengan tanda tambah, ditambah B A kali C ya, A kali C. Nah kita coba kita masukkan ke angka. 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Benar nggak? Kalau benar kiri kanannya sama hasilnya, nanti berarti sifat distributif dari penjumlahan ini terpenuhi. Nah kita turunkan. 3 ditambah 4 7. Turunkan 2 tetap. 2 dikali 3 6. 2 dikali 4 8. 2 dikali 7 berarti 7-nya ada 2 kali. 7 ditambah 7 14. Kemudian di sini sebelah sini 6 ditambah 8 14. Berarti sifat distributif penjumlahannya terpenuhi. Yang nomor 2, sifat distributif pengurangan. A dikali B dikurang C ini menjadi A kali B dikurang A kali C. Ya, ini di sini A kali C. Sehingga misalnya kita masukkan ke angka 4 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 4 dikali 3 dikurang 4 dikali 2. Nah, kita turunkan, ini tetap 4. 3 dikurang 2 1. 4 dikali 3 12 dikurang 4 kali 2 8. 12 dikurang 8. 4 dikali 1 4. 12 dikurang 8 4. Berarti sifat distributif dari pengurangannya terpenuhi. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembagian. Jadi pembagian ini misalkan 12 dibagi 6, itu artinya pengurangan 6 terhadap 12. Berarti 12 ini dikurang 6 masih 6 kan? Nah dikurang 6 lagi sehingga jadi 0. Nah itulah ya, jadi 12 dikurang 6 dikurang 6 secara berulang. Kalau tadi perkalian itu penjumlahan secara berulang, kalau pembagian ini pengurangan secara berulang sehingga sampai habis dia, sampai 0. Misalnya 12 ini dikurangin, kan 12 dibagi 6, berarti 12 dikurang 6
Ini 6-nya ada berapa sehingga dia 12 ini jadi 0. Nah, dalam hal ini 12 dikurang 6 berarti 6-nya ada 2, membuat 12 ini menjadi 0. Sehingga 12 dibagi 6 itu artinya 2. Berarti 6-nya ini ada 2. Nah, gitu. Jadi 6-nya ini ada 2. Kalau 12 dibagi 6 artinya 2. Nah, rumus umumnya dari pembagian A dikali B sama dengan C, maka A, ya, A itu artinya C dibagi B. Kalau A dikali B sama dengan C, maka B itu sama dengan C dibagi A. C dibagi A, ya. Dengan syarat, ya, dengan syarat B ini, B yang sini tidak sama dengan 0, A yang ini juga tidak sama dengan 0. Nah, kalau dia B yang ini tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku seperti ini. Nah, selanjutnya dari perkalian dan pembagian ini ada sifat-sifatnya, ya. Misalnya plus dikali plus itu hasilnya pasti plus. Plus dikali min itu min. Min kali plus min. Min dikali min plus. Begitu juga pembagian, plus dibagi plus, plus, plus dibagi min, min, min dibagi plus, min, min dibagi min plus. Jadi intinya pada perkalian dan pembagian ini, kalau tandanya sama, sama-sama plus, sama-sama positif, dibagikan atau dikali itu hasilnya positif. Sama-sama negatif, kalau dikalikan atau dibagi hasilnya juga positif. Tetapi kalau salah satu tandanya berbeda, satu positif satu negatif, baik di depan atau di belakang, atau baik di atas atau di bawah, ya, itu pasti hasilnya negatif kalau salah satu dari angka tersebut negatif, ya. Kalau dikalikan atau dibagi hasilnya pasti negatif. Ini contoh 3 dikali 7, positif dikali positif, ini pasti hasilnya positif, 21. Nah, positif. 3 dikali negatif 7, karena salah satunya ada negatif, satunya positif, hasilnya pasti negatif, negatif 21. Begitu juga negatif 3 dikali 7, negatif 21. Maaf, bukan 31 tadi, negatif 21. Nah, negatif. Negatif dikali negatif, negatif 3 dikali negatif 7, plus 21. Nah, gitu juga pembagian, 8 dibagi 2, positif dibagi positif, hasilnya positif. 8 dibagi min 2, positif dibagi negatif, hasilnya negatif 4. Nah, negatif. Negatif 8 dibagi 2, hasilnya negatif 4. Negatif lagi. Negatif 8 dibagi negatif 2, hasilnya positif 4. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, tolong diingat, kalau dikalikan atau dibagi tandanya sama, hasilnya pasti positif. Kalau sama-sama positif, dikalikan hasilnya positif. Begitu juga dibagikan. Kalau sama-sama negatif, dibagikan atau dikalikan hasilnya positif. Kalau salah satu tandanya berbeda, pasti negatif. Oke. Baik anak-anak, kita sekarang sampai di contoh soal, ya. 400 dikali negatif 60. Jadi gak usah bingung, depannya aja yang kamu kalikan. Kalau dia nolnya banyak ini, 4 dikali min 6 itu min 24. Nolnya ngikut 1, 2, 3, nolnya ada 3, berarti min 24.000, negatif 24.000. Negatif 40 dikali 600 sama juga, negatif 4 dikali 6, negatif 24, nolnya ikut 3, negatif 24.000 juga. Kemudian yang nomor 3, 7 dikurang 2, 7 dikurang 2, 5. Kamu kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti 5 dikali 3 sama dengan 15.
Yang ini 6 dibagi negatif 3, berarti negatif 2, betul. Ditambah, ini boleh dikurung dulu, negatif 5 dikali negatif 4, berarti plus 20. Berarti negatif 2 ditambah 20, hutang 2 bayar 20 adalah 18. Anak-anak, latihannya ada 5 soal. Nomor 1, 2, 3, 4 itu soal biasa. Ada perkalian, ada pembagian, mungkin ada juga pencampuran antara perkalian dan pembagian. Tolong kerjakan dengan teliti, dengan hati-hati. Kalau misalnya sudah dikerjakan, dikoreksi ulang lagi penghitungannya betul atau tidak, ya. Jadi jangan buru-buru langsung kirim ke Pak Eka. Bapak kasih jangka waktunya 2-3 hari, ya. Mungkin nanti ada pengumumannya di WhatsApp grup khusus kelas matematika, ya. Nanti di situ kita umumkan. Jadi nggak usah terlalu buru-buru, tapi jangan pula lalai. Nanti lalai kelamaan malah tidak dikerjakan sama sekali, jangan, ya. Tetapi jangan buru-buru, hati-hati dalam penghitungannya. Lihat tandanya, tanda negatif. Tadi kalau perkalian negatif kali negatif jadi positif. Kalau positif kali positif, positif. Kalau beda tanda, negatif kali positif, negatif. Negatif, positif kali negatif, negatif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif, baik dia dikali atau dibagi. Nah, perkalian tadi ingat, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Kalau pembagian adalah pengurangan yang berulang. Kemudian nomor 5 ini soal cerita. Soal cerita itu pahami dulu soalnya. Baca berulang-ulang lagi soalnya, jangan buru-buru. Sehingga kalian mengerti soalnya itu mau diapain, apa mau dikali atau mau dibagi atau seperti apa, baru kalian aplikasikan ke bentuk matematikanya. Jadi pelajari dulu soalnya, ya. Oh ya, maaf. Soalnya soal uraiannya ada 2, nomor 4 dan 5, ya. Jadi nomor 1, 2, dan 3 itu soal perkalian biasa seperti yang Bapak contohkan tadi. Nomor 4 dan 5 ini soal cerita, ya. Soal cerita, kalian simak dulu soalnya dengan baik sehingga bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Jangan buru-buru, dicek ulang lagi. Kalau sudah yakin baru kirim ke Pak Eka lewat WA pribadi. Oh ya, jangan lupa dicantumin nama, ya. Ini selalu ada beberapa orang yang namanya nggak ditulis. Jadi saat mengerjakan latihan, tulis dulu nama, kelas, dan tanggalnya. Kemudian kasih judul di atas boleh. Latihan perkalian dan pembagian atau apa judulnya boleh ditambahin juga. Yang pasti harus nama, kelas, dan tanggalnya. Jadi biar Bapak mengeceknya, kemudian memasukkan nilai kalian ke absen, nanti lebih mudah. Kalau tidak ada namanya sulit nanti. Ini punya siapa? Karena WA pribadi kalian tidak Bapak kasih nama satu-satu namanya, ya. Jadi di lembar jawaban soalnya latihan itu tolong dikasih nama, kelas, dan tanggal. Mungkin itu dulu untuk minggu ini pertemuan kita. Tolong kerjakan dengan baik, belajar yang baik di rumah walaupun kita masih masa pandemi ini. Selalu berdoa, jangan lupa beribadah. Doakan mudah-mudahan pandemi ini segera usai, benar-benar selesai sehingga kita bisa sekolah seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.